Selamat datang kembali Paduka PPK Podcast Punyo Kito. Sudah kayak aktor belum saya? Tapi kalau ngomongin aktor pasti erat kaitannya dengan film ya. Jadi kita bangga banget karena di Indonesia tuh juga perfilmannya sudah mulai bangkit. Apalagi di daerah-daerah juga banyak sekali cerita-cerita menarik yang bisa diangkat. Bahkan ada juga organisasi-organisasi perfilman yang ada di daerah yang juga berusaha untuk mengangkat film-film daerah sehingga bisa up, bisa naik dan juga bisa eksis baik di skala nasional bahkan internasional. Nah, kita ngomongin film, pastinya hari ini juga berhubungan erat dengan tamu yang kita hadirkan hari ini karena kita sudah mengundang salah seorang sutradara film asal Jambi ya. Kita sudah bersama Bang Anton Oktavianto. Selamat datang Bang Anton. Sehat Bang Anton? Alhamdulillah. Tapi kayak kalau dari logatnya kayaknya Bang Anton ini orang Padang ya Bang. Iya, orang Padang. Iya, saya orang Padang. Dari Jogja ya kalau nggak salah ya, lahir di sana ya Bang Anton ya. Siap. Oke, Bang Anton. Jadi Bang Anton nih tinggalnya di mana, Bang? Di Jambi di daerah Purnama. Di Purnama. Oke, jadi Bang Anton ini seorang sutradara film benar? Ya, bisa juga. Bisa juga. Tapi banyak di komunitas kita. Oke. Ngurusi komunitas. Jadi komunitas film yang digelutin sama Bang Anton sekarang apa, Bang? Kalau di Jambi namanya Forum Film Jambi. FFJ. Ya, FFJ. Pasti anak-anak film di Jambi tahu dong sosok Bang Anton ini ya. Karena Ya, pasti sering banget ketemu ya, Bang ya. Sedikit banyak ya kita saling kenal. Iya, Iya. banyak-banyak juga Bang ya. Ya. Nggak sedikit banyak Bang ya. Jadi Bang Anton terlibat di dunia perfilman ini dari kapan Bang? Kita memang kuliahnya di sana. Itu di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kalau sekarang menjadi jurusan film dan televisi ya. Kalau dulu? Kalau dulu tuh jurusan televisi. Televisi saja, nggak ada Jadi, filmnya. Belum. Film itu baru sekitar tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak salah ya. Oh, Sebelumnya televisi. Jadi saya televisi. makulnya sama mata kuliahnya. Ya rata-rata sih pada zaman saya itu teman-teman walaupun jurusannya televisi tapi nggarapnya film. Makanya akhirnya mungkin berubah sekarang gitu kan. Jadi film dan televisi. Iya. Ya. Itu tahun 2009 ya. Berubah ke film 2009. Jadi memang sesuai dengan apa ya basic dari pendidikannya ya, Iya, Bang Anton ya. Terus terjunnya maksudnya terjun ke filmnya ke itu dari filmnya kapan? gitu. Ya sudah dari zaman Dari kuliah zaman itu. kuliah itu praktek-praktek gitu ya? Iya, karena kan waktu kuliah itu ada minat utama penyutradaraan, terus kemudian kameramen, penulis skenario. Itu kan semuanya disiplin-disiplin film semua gitu kan. Jadi memang kalau waktu itu memang penuntukannya untuk industri televisi. Di televisi kan hampir sama dengan film, bedanya mungkin kalau film kita bicara bisnis, estetika dan sebagainya. Kalau televisi kita bicara masalah percepatan. Nah, terus bicara masyarakat, bagaimana psikologi komunikasi terhadap karya-karya televisi kan berbeda dengan film. Film. Jadi banyak ya ragamnya ya. Nah, Bang Anton memang tertarik di dunia film ini bukan karena jurusan atau gimana, Bang? Lebih ke ini sih, karena kalau kita kuliah atau kita tuh mau mencari ilmu, mungkin dulu orang tua saya bilang ya diseriusin gitu. Cuman karena ya tanggung jawab lah sama yang kamu pelajari itu gitu. Oke, jadi udah terjun ya udah Iya, basah tanggung jawab. semua ya. Iya, basah kuyup. Basah kuyup. Tapi dulu garap film waktu kuliah itu di Jogja. Di Jogja. Jogja. Berapa lama tuh, Bang? Abang garap Ya, waktu praktek? ya biasa lah namanya Satu semester. mahasiswa ya. Kalau tugas ya jelas ya, tugas tuh jelas wajib gitu kan. Cuman kan kita kadang-kadang namanya mahasiswa jauh dari orang tua. Ya kalau ada garapan-garapan di luar kampus ya kita lakukan gitu kan. Oh, freelance ya? Iya, Oh, gitu-gitu. sekalian lah Bang Iya. ya.
Sambil cari-cari penghasilan ya. Betul. Kalau dulu malah nggak, bahkan juga wedding gitu kan, Oh, zaman-zaman oh iya sekolah ya kan. Iya, betul. Videografinya juga kan bisa ya. iya untuk apa, meneruskan hidup ya. Iya gitu. Betul. Semua orang butuh duit ya, Bang. Betul. Salah satu jalannya adalah bekerja, ya. Bekerja, Bekerja bekerja. apapun itu. Tapi kalau sudah bekerja itu dilalui dengan hobi itu makin menyenangkan ya, Bang ya. Nah, iya. Hmm. Betul, betul sekali. Berarti Abang hobi nih dengan film. Hobi. Makanya Abang menggeluti sampai sekarang. Iya. Hmm. eh, dan lebih ke ini sih ya. Mungkin cara pandang kita terhadap ketika kita mencari ilmu di perguruan tinggi atau di apa, kan biasanya tuh setiap orang itu beda-beda nih. Mm-mm. Saya mau jadi apa sebelumnya, saya mau jadi apa sebelumnya gitu kan. Iya, nggak mau jadi dokter ya. Nah, iya. Sudah itu Oh, sudah. sudah apa namanya, terbukti terhadap tulisan saya. Oke, Ya, baiklah, tulisan tulisan saya. resep ya. Betul. Kalau dokternya enggak, cuman tulisannya sudah sangat dokter Sudah sekali. sudah mengarah ke sana ya, Bang ya. Betul, Mas. Tapi Iya. emang tulisannya emang kayak gitu, Bang. Biasanya kalau di skrip itu kan tulisannya harus bagus dong biar kebaca ya. Iya, kan diketik. Oh iya juga. Diketik. Oh iya Perlu juga. tulisan Udah tangan itu loh. udah canggih ya sekarang. Iya, Kalau zaman dulu pasti ditulis tangan ya. betul. Nah, itu sepertinya orang tua saya atau kakek nenek saya sudah bangga lah dengan tulisan saya yang sudah seperti dokter gitu. Wah, ini wajib kita abadikan, nanti kita minta tanda tangan ya, Bang Anton ya. Iya. Oke, Bang, mutusin tinggal di Jambi kapan? Enggak, karena memang orang tua di Jambi. Oh, orang tua emang di Jambi toh. Iya. Oh, Cuma berarti lahir di Jogja, umur 2 tahun dibawa ke bawa ke Jambi. Jambi. Jadi saya anak Jambi Tulen lah gitu. Oh, pasti tinggal orang tuanya di itu juga, daerah yang sama juga. Di Kabupaten Batanghari. Oh, di Iya. Batanghari. Oh. Saya anak Batanghari. Airnya tenang ya, Bang? Airnya tenang. Sungguh tenang. Ya, Deraslah ke tepi. deraslah ke tepi. Anak Jambi jangan dikenang, kalau dikenang Merusak hati. iya, bisa kepikiran ya. Iya. Ini Bang Anton nih buat orang kepikiran satu Indonesia nih kalau ketemu Bang Anton nih. Oh, janganlah. Kalau mikirin hidup sendiri-sendiri saja. Jadi di Jambi garap filmnya itu mulai dari kapan, Bang? Eh, jadi kita pulang ke Jambi itu ya otomatis kita berpikir untuk diri sendiri dulu lah. Ya. Mau cari makan di mana gitu kan. Mau karena posisinya sudah berkeluarga gitu kan. Jadi usahanya ya usaha pertama wedding dulu. Wedding, kemudian ada modal sedikit, kemudian kita sering buat PH. PH namanya, kalau yang saya punya namanya Rumah Obor. Oke. Rumah Obor, jadi itu produksinya bisa produksi film, ada dokumenter juga, ada profil, ada macam-macam gitu kan. Dan yang mungkin yang orang Jambi kenal dulu, mungkin saya yang meng-create Wak Kocai. Oh. Yang mendesain Wak Kocai, dan dari album 1 ke 2 saya. Oh, yang naik sepeda jatuh ke Ya, semak-semak betul, tuh ya? betul, betul. Oke. Itu berdasarkan kajian itu. Jadi saya waktu ditanya sama yang pemimpin Wak Kocai itu, saya mau buat ini, mau nanti dulu saya survei dulu, riset dulu gitu. Oke. Komedi apa sih yang diminati sama masyarakat Jambi gitu. Mereka kan menjual lagu, menjual populer juga gitu, pengen populer gitu kan. Iya, dan ternyata masuk ya. Iya, saya riset sana sini. Ya sudah, kita putuskan gayanya seperti ini, desainnya seperti ini, karaktermu seperti ini dan sebagainya. Gitu, sampai saya memakai metode misalnya biasanya kita kan kalau promosi itu paling enak tuh promosi sosial ya. Iya. Misalnya kita ambil salah satu talent atau penyanyi itu dari daerah mana gitu kan. Itu pasti dari situ akan publish sendiri gitu kan. Misalnya salah satu penyanyi Wak Kocai itu dari daerah Senaung gitu kan. Nah, nanti di daerah Senaung tuh akan populer sendiri. Dan penyanyi Wak Kocai itu kan banyak itu. Iya, betul. Macam-macam karakternya juga ya. Kita ambil seperti itu, akhirnya di mana-mana gitu. menjadi satu grup ya. Betul. Jadi terkenal di berbagai daerah. Iya. Dengan boomingnya lagu Wak Kocai kemarin juga membuat dia sudah terkenal sampai ke provinsi tetangga malah ya. Betul. Pernah diceritain itu, ada videonya diputar di KRL di Cina gitu. Oh iya? Iya. Video yang mana nih, Bang? Ada tuh Pak Cik ya yang punya. Iya. Diputar di sana.
Itu saya ngikutin banget tuh Akocha itu dari album yang pertama tuh. Oh Ini ya. album yang video yang mana ya yang tayang itu ya? Oh nggak tahu aku. Pokoknya pernah Oh, di oh cuma dapat laporan. laporan gitu. Pernah ditayangin di KRL di Cina. Oh, oh. Oh, keren banget ya sampai Cina ya. Iya, cukup berbangga lah kita dari Jambi gitu. Iya, betul. Dan orang Cina pasti nangis, Bang. Nggak tahu kenapa ya. Karena nggak ngerti bahasanya. Iya, nggak ngerti bahasa. Ya, kita kan mengadopsi juga bahasa tubuh dari kayak komedian siapa? Eh, Mr. Mr. Bean. Oh iya, tapi ciri khasnya memang nggak ada dialog ya. Betul. Oh iya, betul. Kenapa Mr. Bean laku? Mm-mm. Ya karena dia menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu kan hampir semua manusia dari berbagai suku, dari berbagai negara, etnis, dan sebagainya pasti Hampir sama ya. paham. Misalnya lapar makan ya kan kayak gini gitu. Mm-mm, mm-mm. Tidur ya bahasa tubuhnya kayak Iya, gini kan. kalau teman saya beda Bang bahasa tubuhnya. Gimana? Minta duit. Iya. Kita mah ngadopsi itu walaupun dengan versi kita gitu kan. Mm-mm, mm-mm, mm. Oke. Cuman saya cuman album 1 kedua saja. Sudah tuh enggak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Luar biasa ya berarti idenya ya Barnya. Itu mikirin idenya tuh berarti harus riset dulu, ngelihat bagaimana kearifan lokal di sana, budaya masyarakat di sana, sehingga komedinya itu juga masuk dengan budaya-budaya dari masyarakat Jambi ya Bang ya? Iya, dan ini juga riset terhadap produk-produk komedi, lagu komedi yang lain juga. Mm-mm. Apa yang ada di pasaran gitu. Mm-mm, mm-mm. Saya ke pasar beli CD lagu Yang lucu-lucu. segede ini ya? Bukan sudah CD. Oh, sudah segini. Kira Tahun 2007 itu sudah CD ya. Oh, sudah CD segini CD, ya. iya. Kirain Itu- yang segini, Bang. Enggak. Muternya pakai mesin. Oh, itu ya VHS ya. Enggak ya? Bukan. Jadi sudah di pasaran tuh kan di toko-toko kaset gitu kan apa Oh, gitu kita. berarti udah ada CD ya. Kalau dulu Ya, kan kaset CD, ya, Bang, yang iya. muternya pakai obeng ya, Bang. Oh, iya. Nggak salah-salah kusut. Iya, betul. Kusut hancur. Hancur. Nggak bisa denger lagi. Iya. Oh, jadi riset dulu, Dulu. beli-beli CD yang komedi juga, lagu-lagu daerah ya. Kita setel di rumah lihat. Oh, begini nih, lucunya di sini. Oh, ini kelemahannya di sini. Ini kekurangannya di sini, ini kelebihannya di sini gitu. Mm-mm. Terus kita kalkulasikan. Oh, yang strategi kita adalah ini belum ada nih. Mm-mm. Ini belum ada nih. Gitu. Mm-mm. Selain Wak Koca, apa lagi Bang yang pernah digarap Bang? Apa ya? Maksudnya yang anak Apapun lah, film atau ini, Oh iya, kalau video klip. film kita pernah ya bersama komunitas itu dapat juara 1 nasional di Iya. film namanya Mawar 86. Mawar 86. Iya, itu waktu itu yang mengadakan festival film itu Polri. Kayaknya saya pernah nonton nih Bang. Iya. Iya, kalau nggak salah di salah satu mall deh. Kalau nggak salah ya Bang ya. Kalau nggak salah. Iya, kalau salah berarti salah saya Bang. Ya itu Mawar 86, ceritanya apa nih Bang? kisah polisi yang berani menangkap istri sendiri lah. Menilang istri Menilang sendiri. istri sendiri, betul. Nah, itu Ini kan viral nih. waktu itu kan Polri dalam transisi ke Pak siapa lo aku lupa Pak Tito apa Pak siapa gitu kan. Polri sedang ingin mencari citra atau merubah citra ke lebih baik, ya kan. Ada temanya itu hope and change, harapan dan perubahan. Karena mungkin stigma masyarakat terhadap Polri, terhadap kinerja polisi kan tidak baik. Kemudian Polri waktu itu menggunakan festival film Ya. untuk membantu citra dia menjadi baik gitu. Makanya dibuat itu. Dan ya kita waktu itu masih komunitas filmnya baru. Jadi teman-teman masih semangat gitu. Produksi sini ya modal sama-sama lah, malah nggak keluar uang lah, sama-sama sumbangan gitu kan. Iya. Lapar ya udah sumbangan gitu kan. Ya, jadi memang nggak ada modal, cuman ide ceritanya menarik. Ya, ide cerita itu yang membuat teman kita di Mas Ari Sandi. Saya kebetulan dipercaya di sutradaranya bersama teman-teman Forum Film Jambi. Jadi kita buat yaitu kisah polisi berani menilang istri sendiri gitu. Kenapa kita yakin itu bagus? Karena hukum itu yang baik adalah yang tidak pandang bulu ya.
Memang benar-benar amanah ya, Iya, dapat dipertanggungjawabkan. iya tidak tumpul Iya, ke atas, tajam ke tajam ke bawah. bawah. Kalau memang polisi mau bagus ya kayak gitu dong. Jadi adil ya bang ya. Iya Pak, tidak pandang bulu. Mm-mm. Kalau kita kan sekarang ketangkap apa gimana udah sibuk nih telepon teman kita yang di Minta polisi. minta bantuan. Iya. Itu baru teman, apalagi keluarga sendiri kan. Iya iya. Udah bawa lama lah nanti. Nah ini kalau ketika aparat penegak hukum berani menilang orang paling terdekat dia, itu kan luar biasa. Kalau sama polisi kayak gitu ya sudah beres Indonesia nih. Mm-mm. Tapi kan belum beres. Supaya seru nih Indonesia nih. Iya. Jadi melalui itu juga ada pesan yang disampaikan bang ya. Betul. Mm-mm. Ya itu premisnya itu ya kita berharap masyarakat penegak hukum dalam menegakkan hukum ya tidak pandang bulu. Oke. Mm-mm. Jadi ada pesan masing-masing dari setiap film yang diproduksi bang ya. Jadi tidak hanya sekedar hiburan ya. Betul mas. Ya, Mm-mm. pasti itu bedanya film sama apa ya? Komedi. Bahkan musik aja, lagu aja selalu ada apa yang disampaikan kan. Mm-mm. Komedi pun juga kadang ada yang disampaikan juga bang ya. Walaupun Betul. dikemas dengan ringan dan juga penuh lelucon ya. Iya. Mm-mm. Konsep, intinya adalah konsep ya. Konsep yang menarik dan mengarahkannya itu seperti apa supaya bisa diterima outputnya oleh masyarakat. Ya itu kan semua karya itu termasuk karya seni, dan karya seni itu adalah ekspresi Mm-mm. Mm-mm. ekspresi pribadi dari para senimannya. Mm-mm. Mm-mm. Ya bukan cuma film. Mau apa misalnya teater, mau puisi, mau lagu, mau apa, itu ekspresi dan ekspresi itu berangkatnya kan latar belakangnya macam-macam tuh. Iya, Mau dari kegelisahan, dari bahagia, kebahagiaan, kecewa, kekecewaan. mm apa gaji nggak dibayar-bayar ya bang ya. Buat lagu dia. Itu Indonesia termasuk termasuk ras soft culture ya. Jadi kulturnya kultur soft. Jadi kalau ada apa-apa pun tetap ada nyanyinya kayak India lah gitu kan. Iya. Mm-mm. Cuma kalau orang Cina tuh hard culture ya, sama orang luar tuh termasuk. Contohnya misalnya dia punya anak kecil jalan-jalan jatuh gitu kan. Heeh. Kalau kita iya gitu langsung Iya. ditolong gitu kan. Heeh. Tapi coba kalau orang Cina apa orang luar gitu kan jatuh, get up gitu kan. Harus Bangun harus sendiri. mandiri Iya. ya. Kalau kita kan enggak. Kita rasa tolong menolongnya kuat ya bang ya. Iya. Heeh. Apalagi kalau ada orang bilang, bang ada perlu. 100 dulu. Ikan sepat, ikan gabus, biak silaturahmi tak putus, pinjam 100. Tapi kalau di Jambi, bang, dunia perfilmannya seperti apa menurut abang, bang? Jadi karena memang saya tuh ceritanya gini mas. Iya. Waktu di Jogja, saya tergabung dalam satu komunitas film yang hitungannya itu komunitas pertama kali pasca reformasi atau jatuhnya Orde Baru. Saya kan kuliah tahun 98. Iya. 98 tuh pas Soeharto jatuh kan. Betul. Habis Soeharto jatuh itu kan sudah mulai ini demokrasi sudah mulai tumbuh gitu. Beranilah mulai masyarakat membuat kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan komunitas film yang saya ikutin itu termasuk yang pioner di Indonesia Pak. Jadi namanya komunitas belajar bikin film di Jogja. Pengasuhnya Mas Gus Indarto, dia seorang teater dan puisi ya. Terus tapi nggak lama sih, umurnya paling kurang lebih 2 tahun gitu, di tahun 99, tahun 2000 gitu. Sudah lahir belum tahun 99? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya. Masih SD tapi. Masih SD ya. Kemudian ya itu komunitas film pertama kali ya, hitungannya pertama kali gitu. Nah makanya dari saya suka berkomunitas, mungkin itu tuh semangat itu saya bawa ke Jambi ketika saya pulang ke Jambi. Gitu. Jadi kalau di Jambi tadi masnya nanya gimana perkembangannya,
Jadi saya mengikuti bener gitu, bahkan dari Jogja gitu saya ikutin di Jambi. Kemudian saya kumpul-kumpul, ketemu kawan, tanya sini tanya situ, ternyata ada nih kawan sefrekuensi gitu kan. Yuk kita buat sesuatu, yuk 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 yuk, yuk jadi. Oke. Gitu. Jadi nah mulai dari terbentuknya 2013 Forum Film Jambi, pertama kali juga di Jambi. Nah, Mas, kalau Bang, kalau sekarang kan media kan banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mau produksi film atau apapun ya, itu dengan cepat ya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kan kalau dulu kan kita nggak secanggih sekarang gitu. Nah, optimismenya bagaimana waktu itu ketika pengen mengembangkan film di Jambi? Apakah pemain-pemain ini semua, aktor-aktor yang ada di Jambi ini, pelaku-pelakunya itu optimis bahwa ini adalah peluang yang menjanjikan? Bagaimana itu bisa kami semangat bekerja kan gitu kan. Iya. Gini Mas, mungkin kami lebih fokus ke pendidikannya. Kami berharap seperti ini, ketika kami mengadakan kegiatan film, pertama mereka tahu tentang film, yang kedua ada rasa ingin tahu membuat film. Nah, di komunitas Forum Film Jambi kan punya 4 program. Namanya ada penciptaan, edukasi, kajian, sama apresiasi. Nah, kalau dia pengen belajar bikin film ya di program kita yang namanya edukasi. Jadi ada workshop buat film. Workshop buat film tuh ya mulai dari bagaimana membuat skenario sampai bagaimana ngedit gitu kan dan sebagainya. Nah, terus bagaimana itu bisa bertahan atau kami terus berjalan karena kami belum punya target profit. Tidak berpikir profit dulu, industri film belum. Oke. Jadi bagaimana mengenalkan ini loh, ada satu ilmu ilmu baru, ilmu film di Jambi yang bisa kalian pelajari dan punya potensi baik ke depan gitu. Kalau misalnya kamu anak SMA, SMK mau belajar tentang skenario atau kamera dan sebagainya, ketika dia memang serius dan belajar, kemudian setelah tamat SMK kemudian dia pengen masuk jurusan film, nah kan kita bantu. Oh ini loh kampus-kampus film yang kita kan juga kenal kan gitu kan. Ada beberapa teman-teman Jambi yang seperti itu. Jadi belajar kita sama-sama, dia tahu Bang kayaknya aku pengen kuliah di film, ayo siap gitu. Nah, terus mereka kuliah di film, akhirnya selesai, terus mereka aktif di film, di industri film dan sebagainya. Nah, pada waktu itu seperti itu, sambil mempopulerkan kebudayaan film di Jambi. Karena memang film itu kan satu kebudayaan baru, satu ilmu pengetahuan. Dia berbeda dengan karya-karya seni yang lain. Dia berbeda. Film berbeda. Berbedanya apa? Karena di film itu multidisiplin, multiprofesi. Bahkan kalau mau pernah dengar sertifikasi profesi Mas, ya kan, misalnya fotografer, mau ngambil sertifikasi profesi kan. Kalau dari bidang fotografi aja paling cuman fotografer atau lighting kan gitu. 2. Di film itu ada 98. Oh banyak ya. Iya. Dan itu bisa didapatkan oleh satu orang ya untuk sertifikasi itu yang 98 ini ya? Iya banyak. Nah skenario aja ada berapa, mulai dari penyutradaraan aja ada berapa, kemudian dari manajemen produksi ada berapa, seluruh aspek profesi banyak di film. Iya, dan profesinya itu juga berdinamika ya, jadi tidak hanya jadi ini saja tapi kedepannya bisa diganti-ganti gitu ya. Itu profesinya, misalnya juga Bang Anton sutradara, nanti di film berikutnya nggak tahu nih jadi apa gitu, entah produser atau apa gitu ya. Betul. Ya makanya kan profesinya tuh banyak sekali, bukan hanya orang seni yang di situ, orang yang berpikir manajemen, berpikir bisnis, orang hukum, ya kan? Iya. Apalagi untuk orang politik juga. Ya tidak harus orang yang bisa aktor aja yang di film itu kan. Iya. Kuliner masuk, fashion masuk, apalagi UMKM masuk. Iya. Semua unsur masuk di sana. Betul. Potong rambut masuk Mas? Masuk. Itu bagian dari artistik kan. Iya betul. Pernah lihat film Hollywood yang
apa makeup karakter, Makeup betul, masuk juga. ya kan? Mm-mm. Pasti ada potong rambutnya kan? Ada Nah, pasti. Yang bonding rambut ada nggak mas? ada, bukan bonding rambut aja, Bonding. bonding gigi aja ada. Jadi banyak lintas sektor ya berarti ya dalam Iya. usaha dalam apa industri perfilman ini ya. Dan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Mm-mm. Gak mungkin jin mas. Nggak, yang lain soalnya robot bisa. Oh robot, oh betul ya. Ayo, apa misalnya? Foto. Oh iya, Robot bisa. foto tinggal letakin aja mas ya pakai Program standingnya. aja di drone misalnya. Heeh, Atau apa. Ya kan, udah letakin aja gini misalnya. heeh. Apalagi lukis. Alat cetak udah Oh iya, banyak. printingnya banyak ya. Musik, main gitar. Ada robot main gitar. Iya. Coba buat film kalau nggak harus manusia. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Harus manusia. Nggak bisa robot. Kalau Misalnya robot nggak bisa. dia survei nih. Kamu robot jadi sutradara, kamu survei ya. Mana yang cewek yang menurut kamu bagus mainnya misalnya. Gimana kata robot? Emang robot punya hati gitu Iya. kan. Terus dia jalan sendiri, aku pengen syutingnya di gunung itu katanya. Kayak gunung itu bagus itu. Apa robot bisa gitu? Iya betul. Iya kan? Yang mikir kan juga manusia, masa idenya kan dari manusia juga ya. Iya. Nggak mungkin robot mikir ya. Nah itu. Iya. Kebayang nggak sih kalau robot gitu ya mikir cicilannya berapa, ini lightingnya belum lunas gitu. Tapi karya-karya seni yang lain sudah mulai banyak robot gitu. Gitu dilakukan oleh robot dengan pemrograman apa dan sebagainya. Walaupun memang manusia di belakang, cuman maksudnya dia bisa diciptakan oleh manusia. Jadi meminimalisasi ini ya pelaku ya. Iya. Apalagi sekarang zamannya AI ya, Mm-mm. artificial intelligence. Mm-mm. Nanti Ini masnya lama-lama bisa-bisa nggak saya ragu. digantikan nih Iya. mas. Ya. Besok di situ ada robot, Iya. pertanyaannya sudah di ini nih. Udah diprogram ya. Sama mukanya ada senyumnya, ada enggaknya gitu kan. Ini terancam nih, posisi saya terancam. Terus narasumbernya bisa juga nggak diganti robot? Iya, bisa juga. Bisa juga. Dari robot wawancara. Berarti udah terprogram ya Apa jawaban-jawabannya. Apa yang nggak mungkin di dunia ini, Mas? Betul, semua bisa dicapai mas ya. Apalagi dunia semakin canggih, semakin sedikit pula sumber daya manusia yang nanti akan digunakan. Iya. Ya bang ya. Oke, bang, kita balik lagi ke film-film Jambi bang. Ya, tadi kalau misalnya abang sudah cerita bahwa ada film yang kemarin sudah ikut festival di Polri ya, terus juga menggarap video klip dari Wak Kochai. Nah, kalau untuk film yang memang benar-benar film yang abang produksi yang mengangkat budaya Jambi itu apa saja bang? Kalau secara apa ya? Kita pernah membuat satu film namanya Betandang. Betandang. Oh, betandang nih ke rumah orang bawa sesuatu gitu ya. Betul. Nah, Kayak jadi- bertamu ya. Betul. Heeh. Jadi kalau yang saya buat itu kadang sering terbagi dua, Mas. Ada karya yang sifatnya cari uang, Ya. tapi ada karya yang idealis itu lewat komunitas atau lewat komunitas film, gitu, lewat teman-teman. Jadi waktu itu Forum Film Jambi itu punya program namanya camping film. Kita camping itu belajar membuat film, Ya. langsung produksi film, Hmm. gitu. Itu sudah 3 kali kita lakukan di Forum Film Jambi. Berarti datang ke suatu tempat sambil camping gitu ya? Betul. Oh. Kemendikbudristek itu punya moto belajar merdeka, merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Itu baru beberapa tahun yang lalu gitu kan. Kita sudah lakukan, kita sudah pikirkan itu bertahun-tahun yang lalu gitu. Kita pengennya itu belajar itu merdeka. Nggak mau cuma di ruangan 4x4 lihat udut kanan kiri dan sebagainya. Ayo kita keluar. Eksplorasi gitu. ya. Iya. Cuman tetap dengan karena kita film ya, kita belajar teori film di alam, menikmati alam, terus ambil tema atau kontennya juga dari alam gitu. Terus kita pernah produksi yang Betandang itu, ada juga Bratanaya namanya. Kalau menurut saya sih memang itu perlu tanda kutip bahwa itu memang karya film yang mengangkat budaya. Betandang itu pernah Dari namanya aja sudah ngangkat budaya ya. Iya. Betandang ya. Betandang. Bertamu ke rumah orang ya. Jadi kalau zaman ini ceritanya tentang bagaimana etika atau apa kebudayaan kita ketika kita mengenal lawan jenis di sebuah kampung gitu, Iya. dan harus berpantun. Cakep. Cakep. Oh belum ya? Iya, harus berpantun dan
Misalnya nih, masnya kenal sama si C gitu, Iya. cewek gitu kan, Mm-mm. atau perempuan itu yang mas suka. Mm-mm. Sebelum masnya mau ketemu itu sudah mas harus minta bantuan salah satu orang untuk mengantarkan mungkin gula kopi atau apa dan sebagainya ke keluarganya bahwa Mm-mm. nanti malam mau bertandang Mm-mm. Mm-mm. gitu. Dan di tradisi kita di Muara Jambi ataupun di Kabupaten Merangin, Sorangan tuh beda-beda. Mm-mm. Ada yang pakai lidi dari bawah di rumah panggung itu. Mm-mm. Si cowok tuh ngasih lidi, kalau lidinya disambut sama si cewek dari Berarti diterima. berarti diterima. Oh. Terus langsung berpantun lah mereka dari atas sama ke bawah. Oh. Gitu. Karena di rumah panggung gitu ya berarti ya. Iya. Oh. Nah, terus kalau ada juga yang memang masuk ke rumah gitu. Mm-mm. Dan di situ ada bapak ibunya gitu. Mm-mm. Berpantun juga gitu. Kalau sekarang kan enggak. Yuk, kemana yuk? Kangen video call langsung gitu kan. Nggak perlu lagi pantun-pantun, langsung video call. Live lagi ya kan. Iya, live IG lagi ya. Heeh. Di mana aku nyusul ya, woi? Nah, nah, kalau dulu tuh seperti itu masih sangat apa ya, bahwa kalau mau ngomong kemajuan peradaban, ya kalau sekarang tuh ya kemajuan teknologi ya, teknologi Mm-mm. informasi gitu. Cuman kadang-kadang ya sudah memang zaman seperti itu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi itu masih dilakukan ya? Bertandang itu Iya, ya, masih ya di beberapa tempat ya. di beberapa aku nggak yakin nih, Hmm. makanya difilmkan. Oh, biar nggak tergerus ya. Iya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan kita harus bangga, bukan bangga, itu menjadi salah satu literasi kita kan, bahwa bagaimanapun juga Jambi ini punya satu yang luar biasa. Mm-mm. Itu Bertandang sama tadi satu lagi apa? itu Bratanaya ya, film tentang candi. Tentang candi. Iya. Kalau ini memang mengangkat keunikan candi ya, dan juga Nah, kearifan yang ada di situ ya. waktu itu film itu diproduksi sama teman-teman kita sebagai pemimpinnya, itu mengangkat bagaimana manusia itu menghargai Warisan warisan budaya. budaya ya. Hmm. Bagaimana dia memandang warisan budaya itu, atau Mm-mm. memandang karya budaya spiritual agama lain dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Pesannya itu sih, karena itu kritik dari kami waktu melihat bagaimana pengunjung candi itu tuh tidak tahu aturan gitu kan. Kan batu itu bata nggak boleh dinaikin itu Mm-mm. pakai sepatu tuh kan nggak boleh. Harus lepas ya. Iya, dan nggak boleh buang sampah sembarangan juga di sana kan. Mm-mm. Mm-mm. Ibarat tempat sucinya orang agama lain gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya harus dihormati. Dihormati. Mm-mm. Nah itu kritiknya di situ sih. Oke, sekaligus mengkampanyekan juga ya apa yang harus kita lakukan ketika kita berkunjung ke candi ya, Iya. melalui film tadi ya bang ya. Iya. Mm. Sudut pandangnya di sana. Tapi susah nggak sih bang nyari apa pemain-pemain film di Jambi ini bang? Oh, gimana ya? Kalau pemain film, ya ada lah. Maksudnya itu ya untuk Jambi gitu tetap ada. Ada ya. Tetap ada. Walaupun kita tidak terbiasa dengan budaya industri, sehingga level-level pemain itu kan tidak tidak jalan bebarengan dengan akselerasi industri film kan gitu. Ya, mungkin karena dia anak teater, sering action dan sebagainya, tuh kita ajak main film kan sudah luas gitu kan, Iya, sudah terbiasa dia ya. biasa gitu. Tapi ketika ada seseorang yang baru yang mungkin cocok dengan karakter itu Ya, memang harus ditempa lagi iya, gitu bang ya. cari lagi, ya ada sih. Oke, Tergantung skenario ya. project ke depan apa nih bang? Nah ini yang dalam rangka, ya jadi gini, Forum Film Jambi itu masuk dalam jejaring komunitas yang namanya Lingkar Film Sumatera. Dan ini alhamdulillah kita dalam beberapa hari ke depan akan melakukan hajat kita, yaitu program Kenduri Serumpun Melayu Film Festival. Kenduri Serumpun Melayu Film Festival di bulan Oktober besok. Ini memang hajatan lingkaran Melayu tadi abang bilang ya? Ya, jadi kronologisnya seperti ini. Forum Film Jambi dulu pernah menginisiasi yang namanya Melayu Film Festival. Melayu Film Festival itu kita inisiasi di tahun 2015. Oke. Nah, cuman
kami kan terbatas nih ke pengetahuan kami, wacana kami, mungkin ya kajian kami, literasi kami terbatas. Jadi itu tidak terjadi dan hanya menjadi sebuah wacana. Tapi kami selalu melakukan program kami yang pokok, yaitu Festival Film Jambi itu yang sudah dari 2015 kan. Nah, dalam perjalanannya Forum Film Jambi kan selalu berjejaring. Itulah kelebihan dari ketika kita berjejaring. Jadi, terus itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bang? kalau pre-eventnya itu kita ada roadshow ke Kuala Tungkal dan Kampung Laut di Tanjab Tim. Itu di sekitar tanggal 30 September sampai 2 Oktober. Jadi kita roadshow tuh layar tancepan gitu loh. Jadi roadshow ini dalam artian apa nih? Layar tancap. Iya. Muter-muter film. Oh, muter-muter film. Oke. Kemudian acara inti itu tanggal 11 sampai 14. Kalau acara inti nanti apa nih? Acara inti itu di situ pesertanya itu ada seluruh komunitas film di Sumatera, filmmaker di Sumatera, kemudian di Kalimantan, kemudian Jawa, kemudian ada tamu dari tetangga kita, negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Brunei masuk, sama Thailand. Itu mereka akan datang ke Jambi dalam perhelatan festival film itu. Kemudian terus apa isinya? Isinya ya kita event kali ini non kompetisi ya, belum kompetisi. Cuman memang benar-benar festival ya. Iya. Untuk menampilkan ya. Festival ini kan tempat bertemunya banyak orang dengan yang dibalut dalam satu konten atau satu tema gitu kan. Nah, di situ isinya ada pemutaran film, kemudian ada diskusi tentang tema-tema Melayu, tema-tema film, kemudian ada workshop, kemudian juga ada kunjungan ke pusat kebudayaan, contohnya kita ajak dia tur ke Candi Muara Jambi dan museum bioskop yang ada di Tempoa di Jelutung itu. Di Jelutung ya. Karena itu bagian dari sejarah film juga. Yang biomuseum itu lengkap di Indonesia kan, di Jelutung itu. Kita Jambi punya sejarah luar biasa sebenarnya. Itu di museum bioskop itu. Dan koleksi-koleksi di sana tidak lebih lengkap dibanding mungkin ada beberapa pengusaha bioskop zaman dulu yang mengumpulkan properti-propertinya. Jambi lebih lengkap. Bahkan posternya aja sampai 1000-an ya. Kita baru tahu juga ya. Iya. Lewat abang nih informasinya nih. Wah itu penting itu. Penting banget ya. Penting itu. Kalau bisa jadi next konten ya. Itu diwawancara bisa itu. Oh iya siap. Tempoa ya. Dalam perjalanan sejarah film Indonesia yang terlengkap. Bukan Jambi saja ya, tapi Indonesia ini ya. Iya. Terlengkap malah ya. Iya terlengkap. Berada di Jambi. Ada beberapa kolektor alat itu yang dari beberapa generasi gitu. Bentuknya kayak lokomotif, kereta api zaman dulu itu. Iya. Ada semua di situ bang ya? Ada. Oh, tapi saya pernah sih masuk ke Tempoa tapi nggak sampai lokasi museum yang itu ya. Nah itu. Cuman di depannya mungkin doang. Jajan ya. Jajan. Betul banget bang. Jadi itu menjadi sebuah rangkaian dari festival film ini bang ya? Ya kunjungan itu. Ya. Tapi yang terpenting adalah adalah kenapa festival itu harus ada. Terus kenapa harus Melayu gitu-gitu kan. Iya. Itu yang paling penting gitu. Aku sebenarnya pengennya ngomong di sini, cuman nanti Masnya nggak datang ke festival. Saya datang. Kalau film saya suka. Iya. Kalau film saya suka. Iya, insya Allah kita datang ya, Bang Agus ya. Iya. Siap. Jadi memang apa nih yang mau ditonjolkan dari kebudayaan Melayu dalam festival ini? Nah, kita kalau ngomong kebudayaan Melayu kita baca ulang dulu sebenarnya apa sih Melayu gitu kan. Nah, waktu kita pitching di Jakarta itu kita hadirkan narasumber pakar Melayu. Itu dari Pak Ikram Jamil dari Pekanbaru. Beliau mengatakan dengan berbagai teori, dengan berbagai kutipan dan sebagainya bahwa
ketika kita membicarakan Melayu itu semakin lama semakin kabur. Nah, kenapa semakin kabur katanya? Artinya apa? Artinya sekarang Melayu itu sudah menjadi radikal bebas yang menelurkan satu kebudayaan baru. Misalnya orang Jambi, orang-orang Melayu Delhi, orang mungkin Palembang, orang Jawa, orang Kalimantan. Belum lagi yang di luar negeri ya. Iya. Tapi ternyata akarnya sama, Mas. Rumpunnya sama ya. Nah, akarnya sama. Kalau kita mau cari akarnya, ketemu tuh. Aku kasih clue aja satu misalnya. Salah satunya apa? Yaitu tradisi lisan atau karya sastra kita yang namanya pantun. Masnya pernah dengar pantun dari kita orang Melayu, orang Kalimantan, orang Jawa, orang Betawi, sama kan? Sama. Kalau kita biasa pantun ya kan. Betawi itu pas acara palang pintu itu kan iya, pakai pantun juga ya. Orang Jawa ada namanya parian, pantun juga. Nah, ketemu akarnya. Itu baru dari tradisi lisan, dari bahasa. Belum lagi makanan, belum lagi kehidupan sungai, kehidupan gunung, kehidupan dan sebagainya. Ketemu akarnya nanti. Kalau dicari malah makin melebar ya. Nah, sekarang kan sudah menjadi satu kebudayaan yang banyak ini kan gitu. Tapi akarnya, nah gitu kalau ngomong Melayu. Nah, sama juga dengan Kalimantan, dengan Malaysia. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomong Malaysia itu sudah mengklaim dirinya Melayu Raya. Dia berbagai upaya pengen mengklaim dirinya bahwa Melayu itu asalnya dari sana, tapi tetap nggak bisa. Sampai mereka menggunakan metode dengan gen, nggak bisa juga. Mereka menutup mata terhadap kita orang Indonesia gitu, nggak bisa. Sampai sebegitunya dia mau mengklaim kemelayuan bahwa Melayu itu dari sana. Berbagai metode dia klaim, kita bantah dan sebagainya, sampai klaim ke gen akhirnya dia gunakan. Melayu bukan gen. Gitu. Kalau dilihat ya Indonesia banyak ya bukti-bukti Melayu ya. Iya. Itu yang menguatkan ya Bang. Tapi ada yang melipir nih ke Sulawesi itu. Kita kalau lihat peta Indonesia itu kan Asia dulu mulai dari Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan dulu kan satu daratan itu. Iya. Betul kan? Kalau lihat dari peta zaman dulu ya. Iya. Gara-gara mungkin es mencair, beberapa gunung meletus dan sebagainya, kemudian terpisah mereka gitu kan. Tapi yang sebelah sini kan berpisah tuh. Sulawesi, Maluku, sampai ke Papua itu kan terpisah. Kalau sama Jawa tergabung. Gitu. Cuman ada yang melipir dia ke Sulawesi, orang-orang Bugis itu kan. Orang Melayu tuh. Gitu. Tersebar jadi ya Melayu ini ya. Betul. Yang selama ini mungkin kita anggap itu mungkin sukunya berbeda, ternyata di situ juga ada suku Melayunya ya. Iya. Sekarang aku tanya ke Masnya, pernah dengar pantunnya orang Papua? Kalau pantun orang Papua saya belum pernah dengar nih Bang. Abang bisa Bang? Enggak bisa. Kirain mungkin bisa. Enggak ada. Kirain bisa. Iya bener kan? Iya juga sih, iya betul. Kan? Itu. Iya sih, saya pernah ada acara di Papua nggak pernah pakai pantun ya di sana. Kalau di Jambi, kalau masih Jawa itu masih dipakai pantun ya. Di Kalimantan juga acara-acara di sana pasti ada pantunnya. Tapi kalau Papua belum ada nih. Papua, Maluku, Bali belum ada tuh. Ya kan? Kalau Bali sebenarnya masih, cuman kan karena apa ya? Nggak terlalu banyak tapi ya. Iya. Tapi darah-darahnya masih ada. Oke. Jadi itu yang mau diangkat ya sebenarnya ya, untuk melihat bagaimana perkembangan Melayu di Indonesia ini ya. Bukan hanya itu. Iya. Tapi lebih ke gini. Jadi negara ini punya program Mas, namanya pemajuan kebudayaan. Siapa yang menjadi nahkoda itu? Yaitu ya orang-orang kementerian, orang kebudayaan. Siapa pemimpinnya sekarang di Indonesia itu Pak Ilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Iya. Dia tuh orangnya, aku pikir orang yang punya pengetahuan, komitmen yang luar biasa terhadap pemajuan kebudayaan. Dia paham betul tentang sejarah kebudayaan di Indonesia. Nah, tapi yang terjadi dalam program-program pemajuan kebudayaan itu tidak
Mungkin kalau dalam yang sering aku baca, sering aku dengar dan sebagainya, ke bawahnya ini kurang seperti selaras dan sepemikiran dengan Pak Irman Farid mungkin ya. Eh, Contoh misalnya kita ngomong kemajuan kebudayaan, bahwa suatu negara yang punya peradaban kebudayaan yang maju gitu kan, pasti juga akan maju negara itu. Indikatornya itu korupsi berkurang gitu-gitu kan. Tapi kan kita sekarang korupsi masih. Jangan-jangan korupsi ini menjadi satu kebudayaan baru juga gitu. Itu yang bahaya tuh ya. Nah, itu. Nah, alat ukurnya seperti itu cara melihatnya. Makanya film itu sebagai instrumen jalan pemajuan kebudayaan. Gitu. Kita menggunakan film itu sebagai instrumen jalan pemajuan kebudayaan. Indonesia itu harus maju kebudayaannya. Kita pakai apa? Macam-macam. Berdiplomasinya macam-macam. Iya. Kalau negara berdiplomasi lewat pemerintah apa dan sebagainya. Kita juga film juga salah satu fungsinya adalah alat diplomasi kebudayaan. Itu salah satu fungsi film. Contoh Malaysia aja, itu dia berkomitmen soal itu. Film Ipin Upin. Iya. Dia berkomitmen bahwa mengenalkan masyarakatnya terhadap perbedaan. Karena pengen bersahabat dengan Indonesia, dibuatlah tokoh Susanti ya. Karena dia pengen bersahabat dengan India, dibuatkanlah tokoh Jarjit. Iya, ada juga yang Cina ya. Yang Cina Mei ya. Mei. Itu komitmen. Bahkan negara-negara kayak Amerika dengan film-film karya di Hollywood itu juga sama. Mereka punya komitmen untuk mendiplomasikan kebudayaannya. Nah, Indonesia itu masih kami nilai kurang. Kenapa? Karena kita belum berkomitmen terhadap setiap penyajian film di bisnis industri film kita. Untuk Jambi sendiri, nah memanfaatkannya dengan momen ini tuh seperti apa untuk menggerakkan pelaku-pelaku film di Jambi, Bang? Ya cukup inilah, sekarang sudah mulai menggeliat Mas. Menggeliat di Jambi. Diukur ketika Forum Film Jambi itu berdiri di 2013. Iya. Sampai sekarang sudah sekitar ada 20-an komunitas film. Sudah banyak di Jambi. Sudah banyak ya. Terus festival ini apa sih gunanya bagi teman-teman? Peningkatan kapasitas, peningkatan jaringan, peningkatan wacana teman-teman gitu. Bagaimana ketika ternyata bicara tentang film itu ekosistemnya banyak. Kamu juga bukan hanya berpikir tentang produksi toh, gitu. Enggak. Ekosistem film itu banyak, mulai dari pendidikannya, kemudian produksinya, kemudian ada eksebisi, kemudian ada distribusi, pengarsipan, macam-macam. Jadi kalau ngomong film jangan mikir cuma syuting tok gitu. Iya. Nanti siapa yang tukang marketing, distribusi dan sebagainya. Prosesnya masih banyak ya. Iya, belum lagi ketika ini kamu punya eksebisi apa terhadap film kamu. Pengen saya arahkan ke festival misalnya gitu. Membuat film bukan hanya untuk ditonton, bukan hanya untuk mengejar penonton tok loh. Enggak loh. Kalau film industri jelas semakin banyak ditonton, semakin laku kan gitu. Tapi ada loh karya-karya film yang memang dia create itu untuk festival film ada. Memang kalau kita tuh punya ayam tuh kita ternak ayam jago gitu loh. Yang memang gunanya untuk tarung gitu loh. Ada Mas. Tapi nanti kan dipublikasikan juga kan? Iya, dipublikasikan, cuman tidak sebebas atau seterbuka film-film industri. Ada Mas. Kalau misalnya di kita mungkin menganggap film-film festival itu misalnya pasti ada yang di luar nalar orang umum, orang awam. Di situ ada mungkin yang dianggap pornografi di film festival enggak, karena itu karya seni. Ya kan? Mungkin dalam film itu dia bicara tentang bagaimana orang, tubuh manusia apa dan sebagainya. Nah, kalau itu dikemas dalam satu karya estetik, itu bukan pornografi. Gitu. Tapi itu untuk konsumsi beda. Iya, kompetisi ya. Kompetisi. Makanya saya bilang tadi seperti kita memelihara ayam jago gitu. Yang
fungsinya untuk tarung lah. Bukan untuk dijual di pasaran kayak ayam apa? Ayam ras. Ayam ras gitu tuh. Beda. Ayam potong yang lagi banyak kalau lebaran ya, Bang. Betul. Ini ayamnya lebih eksklusif ya. Iya, ada loh Mas film-film seperti itu. Dan Indonesia punya banyak. Iya. Teman-teman saya sendiri ada. Dia membuat film cuma untuk itu, tarung itu. Iya, untuk kompetisi tadi, Bang ya. Tapi ada kemungkinan juga ya kalau untuk dipublikasikan ya. Setelah penilaian ada Mas, cuman ini kita setiap festivalnya akan beda-beda. Penyelenggara festival akan berbeda-beda. Iya. Tidak sama. Term and conditionnya pasti beda-beda ya. Betul. Lain-lain dia. Yang kita yang paling terkenal kita di Indonesia itu adalah ya JAP itu, Jogja Netpark Asian Film Festival itu. Itu seperti Mekahnya acara film di Indonesia. Jadi kalau misalnya JAP sudah acara nih, yang dari mana-mana pasti pulang ke Jogja. Kalian salah satu festival film yang bicara tentang artistik, film-film artistik. Gitu. Yang memang selalu dinantikan orang ya. Iya. Ke jadwal dari penyelenggaraan itu ya. Nah, gitu juga diharapkan dengan ini. Serumpun Melayu ini. Iya. Walaupun ini Sumatera ini. Walaupun ini pertama, yang pasti akan memberikan kesan yang baik juga supaya nanti ini bisa menjadi tujuan utama masyarakat untuk datang dan juga menyaksikan. Betul. Serumpun Kenduri Serumpun Melayu Film Festival. Betul sekali. Sekali lagi untuk jadwalnya di tanggal berapa biar masyarakat bisa nonton, Bang? Oktober. Di Oktober di Taman Budaya Gos Kambang itu tanggal 11 sampai 14. Terbuka Oktober. untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Oke, jadi siapapun bisa nonton ya untuk melihat bagaimana karya-karya tidak hanya dari Jambi tetapi juga dari daerah-daerah lainnya ya. Dari negara tetangga. Negara tetangga juga. Nah, pasti penasaran kan seperti apa kebudayaan Melayu di negara tetangga ya, Bang ya? Betul. Nanti bisa dihadirkan lewat film festival ini. Sekaligus juga bisa menjadi semangat ya untuk pelaku-pelaku industri film yang ada di Jambi supaya meningkatkan kemampuannya lagi supaya dapat bersaing ya, Bang ya. Betul. Di tingkat yang lebih baik. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih Bang Anton sudah hadir bersama kami di podcast Punyo Kito. Semoga kehadiran Bang Anton ini juga bisa memberikan inspirasi nih kepada teman-teman semua ataupun yang masih kuliah sekarang tapi sudah mulai terjun ke dunia film supaya mereka makin semangat nih, Bang. Ya. Untuk memproduksi sebuah film yang tidak hanya memikirkan profit ya, tetapi juga bagaimana benefit yang bisa dihadirkan melalui sebuah film. Luar biasa Bang Anton, semoga informasinya bermanfaat ya, terutama untuk film Sumatera, terutama film Jambi. Kita doakan juga semoga semakin jaya, semakin bagus, dan juga semakin memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, tidak hanya Jambi tetapi juga seluruh Indonesia bahkan internasional. Ya, pelaku-pelaku film, aktor-aktor film, aktris film juga semoga bisa bersaing juga di tingkat yang lebih tinggi, Bang ya. Amin. Oke, Bang Anton, sekarang di akhir segmen ini Bang Anton ucapin terima kasih kepada sobat podcast Punyo Kito ya. Tapi pakai gaya Bang Anton. Nah, ini gayanya nih, Bang. Waduh, cakep banget dah. Iya, makasih udah menyaksikan podcast Punyo Kito. Silakan Bang Anton. Makasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Agak beda ya kalau sutradara yang ngomong ya. Terima kasih sobat. Saya dan Bang Anton pamit. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.